Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Ya, seperti kita ketahui bersama, rame di berbagai media, bahkan di televisi ya, eh, terjadi kericuhan di ruang sidang pengadilan. Sebenarnya sidang nampaknya baik-baik saja di awal ya, tapi tiba-tiba seorang terdakwa, ini saya katakan terdakwa ya, karena Rasman Arif Nasution posisinya sekarang ini terdakwa ya ketika menjalani sidang di Pengadilan Jakarta Utara, yang kebetulan pelapornya adalah Hotman Paris Hutapea gitu ya. Dan awalnya sidang berjalan dengan eh, lancar ya, tidak ada masalah. Namun tiba-tiba terjadi ya yang seperti kita lihat viral di berbagai media. Mari kita lihat asal mula sidang yang berjalan lancar itu. Berikut ini. Jadi libur apa nggak sekolah? Oh. Sebelum kami memeriksa saksi, kami akan menyatakan setelah kami bermusyawarah bahwa sesuai dengan pasal 153 ayat 3 kami menyatakan bahwa setelah persidangan dibuka oleh ketua majelis hakim dan melihat materi perkara ini ada menyangkut tentang kesusilaan, maka majelis berkesimpulan akan menutup persidangan ini untuk umum sesuai dengan pasal 153 ayat 3. Untuk itu majelis menyatakan persidangan ini tertutup untuk umum. Silakan kalau langsung boleh kami minta tampil. Silakan. Boleh nih. Stop shoot. Ya, melihat kasusnya, sebenarnya kasus pidana umum ya, terkait dengan pencemaran nama baik. Dan pencemaran nama baik ini berawal dari muatannya adalah terkait dengan pelecehan pelecehan seksual atau pelecehan wanita lah gitu ya. Nah, hakim memutuskan untuk sidang tertutup karena hal ini terkait dengan masalah pelecehan ya. Ya tentu saja juga menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak dan martabat wanita sehingga sidangnya tertutup. Namun rupanya Rasman menginginkan agar sidang secara terbuka. Begitulah kira-kira. Dan akhirnya inilah yang eh, terjadi.
Tenang, tenang, kontrol, kontrol. Serius, serius boy. Nah, teman-teman, jadi ketika Hotman Paris berada di kursi sebagai saksi, ini sidang masih berjalan, teman-teman. Sidang masih berjalan dan tiba-tiba didatangi oleh Rasman, ya, oleh Rasman, terdakwa, ya. Nah, setelah didatangi itu, tim pengamanan internal dari pengadilan, yaitu di ruangan itu, ya spontan untuk mengamankan agar tidak terjadi keributan. Namun reaksi dari pengacara justru menimbulkan kekisruhan yang makin ramai. Mari kita simak. Kita bertahan. Kita bertahan. Terbuka. Saya tidak tahu. Terbuka. Terbuka. Bang, sampai mau kita bang, hei. Hancur, hancur, hancur. Rusak. Tidak boleh, tidak adil, tidak boleh. Ayo, Tidak ada persidangan tenang, 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 kontrol, kontrol. Serius, serius boy. Sidang tidak diadakan karena selama ini Hotman Paris mengirim opini, melecehkan, menuduh. Nah, setelah kejadian itu mendapat banyak reaksi dari berbagai kalangan. Ya, saya ingin memperlihatkan reaksi dari Hotman Paris, orang yang berkaitan di situ. Dan setelah keluar dari pengadilan memberikan reaksi. Berikut ini reaksinya. Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses
oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rekan Otto bisa melihat. Rasman, kalau cara berantem kayak gitu, kembalilah kau ke kampungmu di Padang di mana Sumatera Barat. Itu berantem di tepi sawah seperti emak-emakmu 50 tahun lalu. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya, oke? Iklim Hakim sebagai mantan kliennya sudah mengakui dia yang memframe dari awal kok. Udah deh, intinya sedikit pun tidak membuat gentar. Bagi saya Rasman itu nothing, nggak ada apa-apanya. Dia mau coba membuat perkara ini seperti persidangan, seperti cara berantem di tepi sawah di kampung neneknya 50 tahun lalu, yaitu berantem mulu antar mak-mak. Itu bukan levelnya lagi. Makanya saya anggap remeh tadi sama dia. Kalau memang begitu, kau kembalilah ke kampung nenekmu di Pedang Sidempuan sana. Nggak laku itu di Jakarta ini. Berarti 2 minggu lagi nih sidang. Iya. Abang akan datang? Ya harus datang, karena kalau aku nggak datang, sidang perkaranya gugur. Ingat nggak kasus Nikita dulu, yang sama cowok itu, yang dia dilaporin, cowoknya nggak datang, ya perkaranya gugur. Ini kan delik aduan, harus datang. Nanti persiapannya gimana bang? 2 minggu lagi ya? Kan sudah. Aku akan datang dengan sepatu mahalku. Masuk di sini kan harus salah kostum. Ya, aku akan datang dengan sepatu mahalku ini. Lagi-lagi bikin kita semua tercengang, ya. Mengapa? Selanjutnya si Rasman mengadakan konferensi pers. Ya, saya pikir konferensi pers ini untuk klarifikasi. Namun nyatanya, ya, Anda lihat sendiri. Tanya kalian ke Farhad, apa salah saya kepada dia? Saya nggak pernah makan uang dia 1 rupiah. Saya nggak pernah bermasalah dengan dia. Tapi kok dia ganggu saya? Dia bilang saya kura-kura ninja. Saya hanya bilang dia bendo. Memang dia pakai bendo. Kalau dia bilang saya kura-kura ninja, apa? Saya kura-kura ninja. Kura-kura ninja bisa ngomong seperti ini. Kura-kura ninja itu dia tidak ada rumah, istri saya ada. Dia nggak ada istri, makanya dia jangan bawa istri. Loh, saya bawa istri saya kenapa? Ini orang sinting atau apa? Jangan kalian wawancarai dia. Jadi kita bersatulah, ya. Kemudian contempt of court berarti melanggar, menghina dan memandang rendah. Tidak ada yang kita hina. Kami menyampaikan ganti majelis, ganti ketua karena kami sudah tidak percaya, karena keadaan hakim tidak netral. Kami meminta agar diganti karena kami curiga, karena hakim pun banyak yang koruptor, banyak yang disuap. Kok menghina? Kan fakta. Kalian pikir Rasman ini takut? No. Kalau ada yang masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Kalian pikir Rasman ini takut? No. Kalau ada yang masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Nah, setelah tindakan itu, maka kemudian pihak pengadilan meminta Rasman untuk mendengarkan penjelasan dari pihak pengadilan. Ya, mungkin agar tidak bertindak yang tidak pantas di ruang pengadilan. Mungkin itulah. Namun nyatanya dia namanya Rasman, ya. Rasman ketika ini dia sebagai terdakwa, ya teman-teman, ya. Ya, sikapnya tetap saja seperti itu, ya. Mari kita simak bersama. Sidang Rasman ricuh, Humas Pengadilan sampai turun tangan. Karena ini Bapak ngomong apa nih sekarang? Sebentar. Saya mau ngomong sebentar.
Rasman. Aduh. Bang Rasman. Duduk dulu, Bang. Biasa Pak tahu. Jalan semua jadi. Diduga masuk angin, Pak. Ganti. Tenang. Kami karena mulai dari awal kami sudah melihat dari 3 April. Pertama menekan selama apa itu perintah. Yang kedua penetapan yang berbeda. Oke, satu lain. Yang kedua ambil foto. Tertentu hari ini tidak terbuka dan tidak layak. Yes. Kami tidak mau lagi dia. Yes. Titik. Yang ketiga ini menduga masuk angin hadirnya. Tidak langsung boleh. Investigasi. Dan kami minta diganti. Dan kami tidak mau. Tidak ada. Tidak ada. Minta diganti. Kami duga lagi masuk angin. Kami berhak diganti. Kami diumumkan dong. Kami ini apa efek domino daripada Sebentar, ya. Ya paham kan, kita tahu. Tapi lawyernya ini juga mereka semua. Begini, penetapan tadi hanya untuk mengganti sebenarnya yang satu Atau kami datang ke pengadilan sekarang itu banyak. Ya jangan lagi. tidak boleh. Tidak boleh. Orang kita ada yang siaran sini dari negara. Sudah. tidak sopan, tidak profesional. Dia lari mengancam. Tenang. 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 Udah Bunda. Tenang Bunda. Bunda tenang. Kami tidak mau lagi dia. Tahu. Titik. Dan Bunda tenang Bunda. Ayo. Nah, sebenarnya reaksi juga datang dari berbagai kalangan ya. Dari seorang pengacara, dari ya rata-rata orang-orang yang paham hukum, reaksi terkait dengan persoalan keributan, kericuhan di pengadilan Jakarta Utara. Ya, mari kita simak. Yang itu sudah diajarkan dari muda diajarkan. Tapi kalau sampai ya nggak bisa mandiri, emosi atau kemudian malah bikin ricu ya udah nggak bener. Bahasanya sih udah pengacara tapi nggak tahu adab sopan santunnya. Biasanya kayak gini kan bakalan dapat sanksi nggak sih? Kalau dia terdakwa bikin ricu, dia berarti nggak sopan di persidangan. Dia hukumannya bisa diperberat oleh hakim. Kalau dia pengacara, dia bisa diusir dari sidang atau tidak boleh ikut sidang berikutnya. Tuh, hakim punya kewenangan untuk menolak pengacara mengikuti sidang.
Bang, tapi timnya Rasman kemarin sempat diwawancara bilang hal yang dilakukan oleh si Oiwobo ini hal yang wajar katanya Bang. Gimana Bang? Nggak ada yang hal yang wajar, apapun persoalannya, apapun se-ekstrim persoalannya seperti apa, itu dianggap tidak wajar karena mereka pengacara. Pengacara bisa menahan diri, menahan emosi, tahu tata krama, tahu etika beracara di persidangan. Walaupun ada persoalan apapun juga, itu nggak bisa dijadikan dasar. Ada undang-undang yang bisa menjerat. Ada kode etik dong, kode etik kuasa pengacara tuh apa? Bang, tapi pernah nggak ada terjadi hal kayak gini sebelumnya Bang? Dan Sering. Biasanya yang melakukan ini bukan pengacara, tapi pengunjung sidang atau kerabat dari keluarga korban itu atau keluarga pelaku itu kemudian yang bikin ricu. Tapi ini kan pengacara, jadi kita sebagai pengacara malu hati ya, karena sebenarnya tidak ada aturan-aturan yang kemudian seharusnya dipatuhi tapi kemudian dilanggar oleh si pengacara. Tindakan Rasman ini mempengaruhi nggak sih buat kedepannya Bang? Apalagi ini kan disaksikan oleh banyak sekali ya? Oh iya, tentunya mempengaruhi buat pribadi dia terutama. Orang akan melihat ini sebagai suatu keadaan negatif dari seorang pengacara Rasman. Tanggapannya Bang mengenai berita yang sekarang viral terkait persidangan Hotman versus Rasman yang ricuh sampai ada yang menginjak-injak meja. Sebagai advokat muda, saya menyayangkan presiden buruk yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ada advokat yang naik ke atas meja di muka persidangan yang ditonton oleh jutaan orang. Naik ke atas meja, menginjak meja. Karena menurut saya itu adalah tindakan yang sangat konyol. Dan itu di luar kapasitasnya sebagai seorang advokat. Dan itu sudah masuk kualifikasi contempt of court ya, penghinaan terhadap pengadilan. Berdiri di atas meja, menginjak meja itu sama saja menginjak marwah pengadilan, menginjak marwah majelis hakim. Rasman ini bukan seorang advokat, tapi seorang preman. Dan ini terbukti dari dipecatnya dia dari KAI, dan dia sudah terbukti tidak melengkapi syarat. Dan juga kenapa dipecat dari organisasi, tidak menggunakan mekanisme etik. Masyarakat menunggu ketegasan dari Mahkamah Agung untuk menangkap mereka. Masukkan saja Pak, kalau mereka mengancam tidak akan sidang sebelum hakim diganti, jadikan alasan tidak hadiran mereka sebagai upaya menghambat peradilan. Dan sah untuk ditahan. Kemudian keluarkan penetapan contempt of court ke pengadilan, kemudian laporkan oleh Kepala Bagian Keamanan pengadilan bahwa ada teriakan-teriakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh oknum pengacara. Kemudian saya sampaikan agar Pengadilan Tinggi Jakarta maupun dengan Ambon telusuri lagi rekam jejak berita acara sumpahnya di pengadilan mana, tolong dicabut atau diberhentikan ya. Dikubur selama-lamanya, jangan lagi ada pengacara-pengacara seperti ini. Orang ini dulu ngakunya wartawan, sekarang dia ngakunya pengacara. Ngakunya pengacara pejabat, padahal hanya mulutnya yang sangat besar. Kura-kura ninja ini, waktu ribut dan menghajar di meja majelis hakim. Selain itu juga ada reaksi dari biasa Nikita Mirzani juga berkomentar terkait dengan hal tersebut. Mari kita simak. Kebanyakan ini Bang Rasman tadi berantem sama Bang Hotman di pengadilan. Berantem di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kasusnya ini. Iya, harusnya Kejaksaan Agung ya Bang ya. Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan Bang Hotman sama Pura-Pura Ninja sangat amat ricuh. Harusnya diberi sanksi agar ada pengacara naik ke atas agar Rasman dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Seharusnya seperti itu kan nggak boleh sampai ada yang naik ke meja teriak depan hakim jaksa gitu kan, harusnya nggak boleh. Cuma kan dia pengennya viral gitu kan, dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu, harus ditutup tapi dia nggak terima, akhirnya teriak-teriak ya, walaupun gue belajar hukumnya otodidak ya. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lo melakukan itu lo bisa langsung dipenjara saat itu juga. Cuma di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lo teriak-teriak di majelis hakim ya Bang ya, belum ada undang-undangnya.
Nik, halain dong Nik. Iya. Oh, dikasih tahu. Bapak jangan kayak gitu, masih marah-marah. Ini? Bapak nggak boleh marah-marah. Iya. Ini perkantoran Pak. SOP Bapak kan di administrasi. Saya ini juru bicara Bapak Ma'ruf. Iya, tahu Bapak. Jadi ngapain Bapak ngobrol-ngobrol? Ya udah, saya tahu, jangan nggak tahu. Iya, Pak. Saya belum memihak ke dia. Iya, saya tahu Bapak ketua. Di situ. Terus reaksi dia? Ya mungkin itu satu kebanggaan buat dia. Ini kurang ajar banget. Biadab menurut saya, kalau itu benar terjadi biadab dong. Dia maksa kan? Terus? Ya udah Kamu dari cerita situ. sama siapa habis itu? Enggak, kenapa kamu mau cerita? Malu? Malu, aku rasa kayak malu aja. Bukan. Saya sebenarnya penasaran ya, siapa sih Rasman Arif Nasution itu? Ya, saya mencoba mencari dan saya mendapatkan video ya. Beberapa di antaranya, udahlah kita simak aja. Ya, langsung. Halo. Halo. Saya itu baru temu klien, urusan saya banyak di Batam ini. Saya nggak sempat Bapak lihat. cari siapa? Sekarang mau apa? Mau apa? Kalimatnya begitu. Kau ketemu sama aku nanti ya. Iya, kenapa? Kamu lagi. Mas, ini siapa sih? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Kamu siapa? Ngomong ini mau disekolahin mulutnya ya? Hah? Kamu siapa? Malu kau. Kamu siapa? Kau dengarkan dulu. Kau Iya. itu Kamu apa? sudah banyak yang ngintip kau, hati-hati kau. Iya, ngintip aja. Kuingatkan kau ya. Kamu tukang ngintip. Sekarang kuingatkan kau, hati-hati kau. Kamu tukang ngintip. Saya bukan bodoh, saya nggak mungkin mau bereaksi di situ terhadap kau di dalam grup. Kalau kau jantan, ayo. Saya udah WA kau. Kau gimana? Saya datangi kamu bisa. Kau gimana? Mulutnya sopan ya. Kamu sekolah di mana? Kau binatang. Kamu lagi di rumah sakit. Kamu lagi sakit. Rambut panjang. Kau iri. Kau iri gak punya ini, gak punya rambut. Mau ambil rambut, kasih rambut nih. Kau nggak dipandang orang lagi kau. Mulut repek kayak cewek. Lihat itu bagaimana. Kau ngomong kayak cewek. Tunggu bagian. Kau lihat di grup, komen masyarakat. Akan kami gas kau. Kau lihat di grup. Sekarang mata tertuju ke kau. Kau lihat di grup. Kau kalah Rasman. Kau udah kalah. Kau udah kalah. Kau udah bukan udah kalah. Peggy udah menang. Kau itu banci Kau kalau banci. Kau banci ya? Jago di mana kita ketemu? Di mana kau kalau ketemu aku baik-baik aja kok. Kalau aku ketemu kau, baru aku tanya mau kau apa. Sekarang aku tahu kan kau nggak berani. Berani, saya angkat telepon ini. Aku tanya kau dalam grup untuk apa? Disitulah nampak kau bukan. Mana kuasamu? Terkait dengan semua itu ya teman-teman ya, seharusnya mereka semua ini paham hukum ya. Rasman Arif Nasution paham hukum, sang pengacara yang mendampingi juga paham hukum. Mereka seharusnya menjunjung tinggi peradilan ya, termasuk di ruang sidang pengadilan. Namun nyatanya ya, itulah fakta. Saya menghimbau kepada para pengacara di mana saja berada, yang kebetulan juga saya seorang praktisi dan juga akademisi, menghimbau agar tidak melakukan hal semacam ini yang merendahkan pengadilan, yang bisa dikatakan disinilah runtuhnya hukum, ketika orang-orang yang paham hukum tidak menghargai hukum. Dan saya juga menghimbau kepada para mahasiswa ya, terutama mahasiswa hukum, mahasiswa saya juga, tidak perlu ditiru ya, tidak perlu ditiru sikap-sikap semacam ini ya. Tentu saja ini bisa merugikan nama baik diri sendiri
kemudian nama baik persatuan, persatuan lembaga, kemudian ya yang lebih heboh lagi bisa menjatuhkan harkat dan martabat hukum yang ada di Indonesia. Itu menurut penilaian saya, dan juga mungkin banyak pendapat-pendapat dari para ahli hukum atau para siapapun mereka yang berprofesi di bidang penegak hukum. Ini mengagetkan kita semua dan tentu saja merugikan dunia peradilan dan dunia hukum. Semoga bermanfaat. Terima kasih.